Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Ahmad Syusairi, MKOM ICDS IPM ASEAN Eng, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman bergerak yang telah memberikan materi hingga ujian tengah semester ini. Di sini kami mohon izin untuk mempresentasikan aplikasi guna untuk memenuhi ujian tengah semester. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Mas Aulia Rizky, selanjutnya ada Mas Muhammad Fakih, ada Mas Faiz Haidar, selanjutnya ada Mbak Elsa Tohara Putri, dan saya sendiri Budi Septian. Jadi untuk aplikasi ini namanya Sofu, yang dimana aplikasi ini fokus pada e-bisnis. Latar belakangnya, perkembangan e-bisnis membuat transaksi belanja semakin mudah melalui perangkat mobile Sofu, dirancang sebagai aplikasi belanja sederhana untuk menampilkan alur dasar transaksi digital. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi komponen UTS yang dimana terdiri dari activities, intents, testing, support libraries, user interaction, UX, dan UI testing. Untuk studi kasus yang diambil di sini e-business, yang dimana fokus pada pengalaman pengguna saat berbelanja untuk memenuhi pemilihan produk, melihat detail dari produk, menambahkan produk ke keranjang, lalu melakukan checkout, serta melihat riwayat pesanan. Nah, selanjutnya untuk di tujuan aplikasi sendiri, yang pertama untuk membuat aplikasi Android sederhana bertema e-business, yang kedua menerapkan navigasi antar activity menggunakan intent, yang ketiga menerapkan interaksi pengguna melalui form, tombol, daftar produk, dan checkout, yang terakhir menguji fitur menggunakan unit test dan UI test. Nah, cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Aulia Rizky. Dipersilakan. Pada modul pertama, kami membuat fitur autentikasi sederhana. Saat aplikasi dibuka, pengguna akan melihat splash screen terlebih dahulu. Setelah itu, aplikasi akan mengecek status login. Jika pengguna belum login, maka akan diarahkan ke halaman login. Jika belum memiliki akun, pengguna dapat masuk ke halaman register dan akun disimpan menggunakan share preference. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama menggunakan intent. Pada modul kedua, kami membuat halaman dashboard produk. Produk ditampilkan menggunakan graphical view agar data produk lebih rapi dan mudah dikembangkan. Oke, pada modul ketiga, kami menambahkan fitur keranjang belanja. Saat pengguna menekan tombol keranjang, produk akan disimpan di cart manager. Jika produk yang ditambahkan lebih dari satu, jumlahnya akan bertambah. Pada halaman cart activity, pengguna dapat melihat daftar produk di keranjang, jumlah produk, serta harga. Pengguna juga dapat menghapus item dan melakukan checkout. Pada modul ke-6, setelah proses checkout berhasil, data pesanan akan dimasukkan ke order manager. Riwayat pesanan dapat dilihat melalui order history activity. Di halaman ini, pengguna dapat melihat daftar pesanan yang pernah dibuat, total harga, item yang dibeli, serta status pesanan. Pada modul kelima, kami menambahkan fitur pengguna seperti halaman profil, menampilkan informasi nama, email, status member. Dan pada modul ke-6, kami menambahkan halaman tentang aplikasi. Halaman ini menjelaskan nama aplikasi, studi kasus, deskripsi, fitur utama dari Shopgo. Oke, terima kasih. Lanjut, silakan Mas Beki. Selanjutnya, Oke, sekarang kita masuk di activities dan intents. Kita mulai dari splash, kemudian masuk ke halaman login. Dari halaman login kita ke main aplikasi, kemudian kita bisa masuk ke produk detail, chat, dan terakhir order history. Navigasi ini menggunakan intent untuk memindahkan pengguna antar halaman. Data produk dikirim dari main activity ke produk detail activity menggunakan produk put extra. Dan berikut kami lampirkan beberapa screenshot, mulai dari tab produk, kemudian screenshot keranjang, dan yang terakhir adalah screenshot profile. Oke, next, Mas. Dari desain UX sendiri, konsep visual itu clean, soft blue, modern, rounded card. Kemudian elemen UX
splash screen, promo banner, feedback snack bar, empty state, dan animasi ringan. Desain ini dibuat konsisten melalui color XML, themes XML, dan drawable background. Oke, next. Kemudian kita juga melakukan testing and debugging. Unit test berupa product data source test, card manager test, order manager test, profile validator test, app info test. Kemudian dari segi UI text, product navigation test, card flow test, order history flow test, profile flow test, about activity test. Kemudian yang terakhir, proses debugging aplikasi, build output, locket, manual testing di perangkat Android. Dan berikut juga kami lampirkan bukti-bukti dari screenshotnya, mulai dari tes fast dan pada saat sukses saat build-nya. Oke, next mungkin dilanjut oleh Mbak Elsa. Oke, Oke, di sini langsung ke demo alur aplikasi. Pertama ada screenshotan tentang login dan register. Kedua tentang screenshot dashboard produk. Terus selanjutnya ada detail produk dan juga keranjang. Ada juga riwayat pesanan dan terakhir ada profile. Kesesuaian dengan syarat UTS. Jadi yang pertama untuk activities dan intents itu sudah memenuhi 10 activity dan navigasi intents. Kemudian testing and debugging itu unit test plus UI test. Untuk support library ada Android X, Material, dan Recycler View. Untuk user interaction ada form, tombol, list, dan checkout. Delightful UX-nya ada animasi, card, snack bar, empty state, dan testing UI-nya ada espresso atau UI testing. Kesimpulan, eh, Shopku berhasil dikembangkan sebagai aplikasi e-bisnis sederhana berbasis Android. Aplikasi memiliki fitur lengkap mulai dari autentikasi, produk, keranjang, checkout, riwayat pesanan, profile, dan halaman informasi. Pengujian dilakukan menggunakan unit test dan UI test untuk memastikan fungsi utama berjalan. Terima kasih. Selanjutnya untuk langsung dilanjutkan ke demo aplikasi. Terima kasih untuk presentasinya dari kelompok saya. Untuk selanjutnya, saya ingin mendemokan dari aplikasi yang kelompok ini buat, yaitu dengan judul Shopku dengan icon seperti gambar berikut. Di sini kita masuk aplikasi. Di sini terdapat tampilan halaman login dengan input email dan serta passwordnya. Dan jika belum ada akun email, kita bisa registrasi terlebih dahulu untuk kita daftar. Nah, di sini sudah diterapkan adanya validasi input yang pertama. Jika nama lengkap kosong, maka harus wajib diisi. Contoh kita buat dengan nama tes tes 1 @gmail.com, lalu passwordnya tes 1234. Oke, kita daftar. Situ ada message registrasi berhasil, silakan login. Dan di halaman login juga sama, terdapat validasi required atau wajib diisi per fieldnya atau ini. Dan jika email password tidak sama, maka ada pesan seperti ini. Email atau password salah. Jadi terdapat input validasi untuk halaman loginnya. Kita isi password yang benar. Nah, ini berikut tampilan halaman utama dari aplikasi yang kami buat. Pertama, terdapat halaman pencarian di atas untuk mencari produk.
dan ada banner promo diskon serta ada rekomendasi dari item-item yang telah dibuat. Sini kita bisa membeli barang atau memasukkan barang ke chart atau keranjang. Contoh kita tambahkan kaos shortku. Sini ada 3 pilihan button ya. Yang pertama ada tambah keranjang, ya keranjang lalu kembali. Contoh kita tambahkan keranjang. Sini ada message juga, itu telah ditambahkan ke keranjang. Dan setelah itu kita lihat keranjang kita ada total dari harga yang kita belanja. Terus ini kita tambahkan lagi kembali belanja. Satu sneakers, tambahkan lagi. Di sini jadi ada 2 item yang telah kita tambahkan. Kalau kita misalkan mau hapus dari salah satu itemnya, maka harga kembali normal yaitu 75.000. Ini juga dari web pesanan karena belum ada pembayaran maka tidak ada di web pesanannya. Lalu di halaman profil di sini kita bisa mengedit profil itu nama dan email kita yang telah dibuat, atau di sini kita ganti nama dengan nama T1234, simpan perubahan, nama berhasil diubah. Sini juga ada tentang dari aplikasi Roku, yaitu deskripsi yang merupakan aplikasi berbasis Android untuk penjualan produk, keranjang, checkout, riwayat pembayaran, dan profil pengguna. Lalu ada fitur utamanya mulai dari login, register, daftar produk, detail produk, keranjang belanja, checkout, serta riwayat pemesanan dan profil pengguna. Nah, di sini setelah kita check out pada halaman chart, maka keranjang menjadi kosong karena sudah di order atau di check out pada menu chart. Ini sudah ada riwayat pemesanan dengan status diproses. Dan aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi untuk kedepannya mungkin kita akan menambahkan berbagai fitur yang baru dan menyelesaikan yang kurang dari aplikasi ini. Mungkin sekian demo aplikasi dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.